Barang siapa yang menggunting kukunya secara berbeda, ya, maka matanya nggak akan tertimpa sakit mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabih wa kama nawahu aslafun salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya fi baitin min buyutillah, di Masjid Jami' Nurul Falah. Mudah-mudahan duduk kita di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah masjid ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada sakit di antara kita, saudara kita, tetangga kita, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah kita akan meneruskan bacaan kita di kitab Safatul Zubat. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang siwak, ya, sebenarnya masih bab siwak. Qala an-nazim rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa barakatihi fid darin amin. Qal wa yusahabbul iktihalu witran wa gibanid dahin wa kallim dhufra wa tifli ibtin wa yukasu syaribu wal ana tahlik wal khitan wajibu dibaligin satirin kamratin qata wal ismu min unsa wa yukrahul qaza. Ya, sekarang kita masih membahas tentang babu siwak, ya. Sebenarnya di kitab fikih ini bab siwak itu bukan bab aslinya, ya. Sebenarnya babnya adalah bab khisalul fitrah, bab untuk bersih-bersih, ya, untuk kita bersih, contohnya seperti kita bersiwak, kemudian kita menggosok badan kita dengan minyak, gunting kuku, pokoknya fitrah, masalah fitrah. Dan kenapa kok di sebagian kitab itu babnya itu ditulis bab siwak, padahal siwak itu bagian daripada khisalul fitrah? Karena paling banyak pembahasan bab khisalul fitrah adalah bab siwak, ya. Contohnya bab khisalul fitrah itu kan ada 10 bab, ya, salah satunya bab siwak. Nah, yang ngebahas masalah siwak itu paling banyak, ya, melebihi daripada 80%. Sedangkan 20%-nya itu yang 9-nya itu dibahas. Karena mu'dzam, kebanyakan dibahas di bab khisalul fitrah adalah bab siwak, makanya beberapa ulama menulis bab itu adalah khisalul fitrah, tapi bab siwak.
Ya langsung bab siwak. Nah, seperti kitab ini nulisnya bab siwak. Sekarang kalau kemarin kita sudah membahas tentang siwak, setelahnya yang hisal fitrah setelahnya wa yusahabu, dan disunahkan al-iktihalu fitrah, kita menggunakan kelak mata, ya, ganjil, ya dengan ganjil, ya dengan ismit, ya dengan kalau apa namanya kita namanya apa itu kelak atau sifat matanya hitam. Wa fihi kaifiyat, dan cara-cara menggunakan kelak mata ini, ya, iktihal ini ada beberapa cara. Afdaluha, yang paling afdal adalah salasatun fi kulli ain, 3 kali setiap mata yang kanan dan juga mata yang kiri sebanyak 3 kali. Nah, disunnahkan juga sebelum tidur untuk kita memakai yang namanya iktihal atau celak mata. Kemudian wajib banid dahid, dan disunnahkan untuk memakai minyak apa namanya iddihan, memakai minyak-minyakan di tubuh kita riban. Ya, riban itu jarang, sekali-kali. Kalau apa namanya tubuh kita ini udah agak kering, disunnahkan. Nah, ini syariat disunnahkan untuk kita yang namanya menggunakan minyak-minyakan. Waktan duna waktin, ya, beberapa waktu, bihasabil hajah, menurut kebutuhan. Nah, ini sunnah riban. Apa namanya kalau apa namanya badan kita kering, ya harus butuh yang namanya pakai minyak. Sekarang apa itu pakai? Ada kan apa namanya minyak-minyakan yang untuk membuat badan kita itu tidak menjadi kering. Nah, itu sunnah. Kemudian wakallim dhufra, dan juga disunnahkan kita untuk menggunting kuku. Ya, disunnahkan kita untuk menggunting kuku. Qala Ibnu Rif'ah, Imam Ibnu Rif'ah mengatakan al-aula fil adhfar mukhalafatuha, yang paling afdal dalam menggunting kuku itu caranya itu dengan mukhalafatuha, dengan apa namanya mukhalafah itu bagaimana? Nanti disebutkan. Faqat ruwiya, karena ada dalilnya, disebutkan dalam riwayat, man qasta adhafirahu mukhalifan lam yura fi ainihi ramada. Barang siapa yang menggunting kukunya secara berbeda, ya, maka matanya enggak akan tertimpa sakit mata. Wa qad fassarahu ba'dhum, sebagian ulama mentafsirkan bagaimana yang dikatakan mukhalaf. Mukhalif maksudnya berbeda-beda. Ya, loncat-loncat itu bagaimana? Yaitu bi an yabda'a fil yumna, dengan tangan kanan dimulai bi khinsiriha, jari kelingkingnya. Kita gunting dulu bagian jari kelingking. Tsummal wusta, kemudian jari tengah loncat. Ya, ke jari tengah. Kemudian tsummal ibham, kemudian ibu jari. Tsummal binsir, kemudian jari manis. Tsumma al-musabbahah, kemudian jari telunjuk. Ini yang kanan. Mukhalaf, loncat-loncat. Ya, dengan kita menggunakan apa namanya? Enggak berurutan. Ada riwayatnya seperti itu. Ini yang kanan. Dimulai pokoknya dari jari kelingking. Terus ke tengah, ke ibu jari, jari manis, kemudian jari telunjuk. Tsumma bi ibhamil yusra. Bagaimana kalau yang tangan kiri? Dimulai dari ibham. Dimulai dari ibu jari yang kiri. Kalau yang kanan dari apa namanya? Jari kelingking. Tsummal wusta, kemudian jari tengah. Tsummal khinsir, kemudian jari kelingking. Tsumma sababah, kemudian jari telunjuk. Tsummal binsir, kemudian jari manis. Ya, wa fassarahu ba'dhum bi ghairi dzalik. Walaupun sebagian ulama tidak cara, tetapi cara itu yang ma'ruf. Ya, cara dengan yang mukhalif. Itu apa namanya? Memang ada beberapa cara. Ya, tapi Imam Ibnu Rif'ah bahkan Imam Ahmad bin Hanbal memakai seperti itu.
Ya, jari-jari kelingking dulu yang kanan, kemudian ibu jari ke tengah ya, jari tengah, kemudian ibu jari manis, kemudian jari telunjuk. Kalau yang kiri itu dari ibu jari tengah, jari kelingking, jari telunjuk, kemudian apa namanya jari manis. Ada juga pendapat daripada Imam Nawawi, ya, dan Imam Ghazali. Ya, kalau Imam Nawawi enggak, dia dimulai dari jari telunjuk yang kanan, jari telunjuk, kemudian jari tengah, ya, apa namanya jari manis terus begini, kemudian baru apa namanya yang ibu jari yang kanan. Setelah itu baru yang jari tangan yang kiri dari apa namanya jari kelingking terus ke jari manis, jari tengah, jari telunjuk dan ibu jari. Ini caranya Imam Nawawi. Kalau caranya Imam Ghazali hampir sama sama Imam Nawawi. Cuman apa namanya habis jari telunjuk kemari enggak ke apa namanya enggak ke ibu jari, tapi langsung ke jari kelingking kiri kemari, dan ini yang terakhir. Jari kanan yang ibu jari yang terakhir. Ini apa namanya cara daripada Imam Ghazali. Semuanya ada dalilnya. Semuanya ada riwayatnya, dan semua ada dalil. Kalau kita nggak mau lupa, kita praktekin. Ya, minggu ini, contohnya Jumat ini, kita cara yang tadi itu, yang pertama yang loncat-loncat seperti itu. Ya, minggu besok lagi caranya Imam Nawawi. Minggu besoknya lagi caranya Imam Ghazali ya. Kalau ilmu diamalkan, nggak akan lupa. Nah, ini disunnahkan ya untuk kita menggunting kuku. Wa mahal, dan disunnahkan madzukir menggunting kuku fi ghairi dzilhijjah li muridi tadhiyah. Kalau kita ingin berkurban ya, maka kita enggak disunnahkan untuk yang namanya menggunting kuku. Udah tanggal 1 Zulhijjah. Udah masuk Zulhijjah tanggal 1 ya. Kita sudah apa namanya ingin berkurban. Disunnahkan untuk kita tidak menggunting kuku. Guntingnya sampai kapan? Sampai setelah kambing kita itu disembelih. Ya, kambing kita itu disembelih. Kenapa? Karena apa namanya? Nanti kuku-kuku kita itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kita berkurban, menyembelih hewan kurban. Wa yusannu an yaghsil ru'usal asabi ba'da taklim. Dan disunahkan untuk mencuci ya, bagian atas daripada jari-jari ya ba'da taklim, setelah kita menggunting kuku. Ya, disunahkan dicuci. Bahkan apa yujibul faqr, bisa menyebabkan fakir kalau orang apa namanya setelah menggunting kuku tidak mencuci tangan. Ya, tidak mencuci ujung apa namanya ujung-ujung jari yang setelah kita. Kalau kaki bagaimana? Ya kalau kaki dari gampang ya, dari kiri apa namanya kaki kanan yang jari kelingking terus sampai ke jari kelingking yang sebelah kiri, jalan aja. Nah, disunahkan untuk yang namanya hindem, bahkan disunahkan juga untuk kita menguburkan. Ya, disunahkan untuk kita apapun yang lepas dari apa namanya tubuh kita disunahkan untuk dikuburkan. Karena kita habis potong rambut itu sunnah. Potong rambut, ya apa namanya dan rambutnya kita kumpulin, kita disunahkan untuk kita menguburkannya. Dan juga disunahkan dan sebelum kita menggunting kuku kita dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian wantif li ibtin, dan juga disunahkan untuk mencabut bulu ketiak. Ya, disunahkan untuk mencabut bulu ketiak. Li'annahu minal fitrah. Nah, ini bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki disunahkan kita untuk mencabut bulu ketiak. Tapi bagi perempuan disunahkan untuk mencukurnya. Kalau laki-laki untuk mencabutnya. Nah, ini bagi orang yang kuat. Bagi orang yang kuat. Maka Imam Syafi'i walaupun sunnahnya beliau berpendapat sunnahnya adalah bagi laki-laki untuk mencabut, tapi kata beliau saya nggak kuat
Imam Ghazali dengan digunting atau dicukur. Wa yukasu syaribu, ya, dan juga disunahkan untuk menggunting kumis nadban, ya, bihaitsu yabin tarfa syafati bayanan zahiran wala yukhfihi min asli. Sekiranya ujung daripada bibir kita ini kan ujung ini itu nampak kelihatan dengan nampak yang jelas, ya, dengan tampak yang jelas. Ya, kalau ini udah ketutup ini ujung ini atau samar-samar, nah itu disunahkan, sangat disunahkan untuk kita mencukur. Ya, sangat disunahkan untuk kita mencukur. Batasannya seperti itu. Kemudian wal ana tahlik, dan disunahkan juga untuk menggunting al-ana. Itu ana itu apa? Yaitu adalah as-sa'ru an-nabit haulal farj wad dubur. Yaitu bulu yang tumbuh sekitar kemaluan depan atau kemaluan belakang. Ya, ada bulu-bulu yang tumbuh di sekitaran kemaluan depan dan kemaluan belakang, disunahkan untuk kita mengguntingnya. Wa sunna fir rajul halqul ana, dan disunahkan bagi laki-laki untuk mengguntingnya, ya, bulu kemaluan. Wa fil mar'a natfuha, disunahkan bagi perempuan untuk mencabutnya. Nah, kenapa? Karena dikatakan syahwat daripada perempuan itu lebih tinggi daripada syahwat laki-laki. Nah, kenapa kok kelihatan ke laki yang syahwatnya lebih tinggi? Karena perempuan itu diliputi dengan malu yang besar. Ya, diliputi dengan malu yang besar. Nah, untuk mengurangi daripada syahwat perempuan dengan dicabutnya bulu kemaluan. Dianjurkannya untuk mencabutnya. Nah, itu kembali lagi bagi yang kuat, ya. Tapi bagi laki-laki disunahkan untuk mengguntingnya, jangan mencabutnya. Ya, supaya syahwatnya biar naik. Ya, karena bandingannya itu ya 9:1. Ya, supaya perempuan turun dan laki naik biar imbang. Kemudian bal yata'ayyan 'alal mar'ah izalatuha inda amri zaujillah bihi. Bahkan perempuan bisa wajib untuk mencukur bulu kemaluannya, ya, jika diperintahkan oleh suami. Ya, diperintahkan oleh suami, ya. Wajibnya ini amr, ya, wajibnya karena untuk taat kepada suami. Maka wajib bagi perempuan untuk mencukurnya. Wa yukrahu ta'khiruha al-madhkurat 'alal hajah. Ini makruh untuk menunda itu semua. Ya, menunda untuk yang namanya menggunting kuku, menunda untuk yang namanya mencabut bulu ketiak, menunda yang namanya menggunting kumis, menunda yang namanya menggunting atau mencabut bulu kemaluan kalau ada hajat, kalau ada perlu. Kemudian juga wa ta'khiruha, atau kita menundanya ila ba'dal arba'in, lebih dari 40 hari. 40 hari ya, bulu kemaluan kita belum digunting. Asyadda karahatin, sangat makruh. Sangat makruh. Makruhnya asyadda. Ya, kalau kita enggak menggunting bulu kemaluan, enggak mencabut bulu ketiak, enggak menggunting kumis, ya, enggak menggunting kuku lebih dari 40 hari, asyaddu karahatan, sangat makruh. Li hadis, karena disebutkan dalam hadis Anas, dari Sayyidina Anas, wa qatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qasli syarib wa taglimil adhafir wa natfil ibid wa halqil ana, dan Nabi memberi waktu untuk kita, ya, dalam mencukur kumis, menggunting kuku, mencabut ketiak, ya, bulu ketiak, kemudian menggunting bulu kemaluan, alla natruk, supaya kita enggak boleh meninggalkannya aksar min arba'ina lailah,
lebih dari 40 malam atau 40 hari. Nabi beri waktu kepada kita. Jangan lebih. Nah, ini riwayat Imam Muslim. Kalau kita tetap sampai 40 hari kita enggak gunting yang 4 itu, maka asyadda karahatan, sangat makruh. Bukan makruh biasa lagi, tapi sangat makruh. Ini kita perhatikan. Ya, ini bab hisalul fitrah. Kemudian wal khitan wajibun libalighin. Dan khitan, ya, disunat atau dikhitan wajib, hukumnya adalah wajib libalighin, bagi orang yang balik. Ya, akilin, dan berakal. Wa isaratuhu, dan disyaratkan fi shaghir ihtimaluhu lil khitan. Nah, kalau bagi anak sebelum balik, ya, dia itu kuat gak untuk dikhitan, disunat. Kalau kuat ya boleh untuk yang namanya dikhitan. Tapi kalau sudah balik ya harus itu. Ya, nggak pakai kuat nggak kuat. Insya Allah kuat karena nggak membahayakan. Amma wujubuhu, adapun wajibnya, faligaulihi ta'ala, yaitu dalilnya firman Allah, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Dan kami mewahyukan kepadamu, wahai Muhammad, untuk mengikuti millahnya Ibrahim hanifah, yang suci, yang bersih. Jadi Allah sudah mewahyukan kepada Nabi untuk mengikuti yang namanya millahnya Ibrahim. Millahnya Nabi Ibrahim. Bagaimana millahnya Nabi Ibrahim? Wa kana min millatihi, dan mana di antara millahnya Nabi Ibrahim al-khitan, yaitu disunat. Ya, kan kemarin sudah disebutkan dalam ayat, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim, bikalimat, dengan beberapa perintah, fa atammahunna. Kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakan atau melakukan perintah Allah tersebut. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan ayat ini, apa perintah Allah, apa ibtala Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu 10 perkara. 5 yang ada di wajah dan 5 ada di badan. Adapun 5 yang ada di wajah yaitu adalah yang ada di muka, yang pertama bersiwak. Ya, kemudian mencukur kumis. Kemudian memakai celak. Ya, kemudian menyisir rambut. Ya. Lagi apa itu? Ya, pokoknya 5 bagian wajah. Yang 5 di bagian badan yaitu gunting kuku. Ya. Kemudian mencabut bulu ketiak. Menggunting bulu kemaluan. Kemudian memakai minyak-minyakan. Ya. Pokoknya ada 5 dan 5 ya. Jadi 10. Dan ini milahnya Ibrahim. Ya. Bahkan di sini dikatakan mana di sini tadi? Wa kana min millati. Wa amma kaifatuhu, dan adapun caranya, ya jelasin lagi. Dan caranya bersunat atau dikhitan adalah yaitu dengan menggunting qat'u jami'il jaldah. Ya, dengan memotong seluruh kulit allati tughatil hasyafah, yang menutup pala kemaluan. Ya, kalau kita palanya helm nih, kemaluan kita yang menutup itu kulitnya. Itu wajib untuk dipotong. Kalau perempuan wajib dipotongnya itu adalah min badriha. Apa itu badr? Lahmah bi'a'lal faraj. Daging yang di atas kemaluan perempuan. Ya, itu yang disunat bagi perempuan. Fala yajibu khatanuhu wa man mata duna khitan. Dan enggak wajib untuk dikhitan kalau orang yang meninggal sebelum dikhitan.
Ya, kalau orang udah meninggal dunia dan dia belum dihitan, belum disunat, ya nggak perlu untuk dihitan. Ya, tapi caranya bagaimana? Ini beda pendapat Imam Romli sama Imam Ibn Hajar. Kalau Imam Romli itu nggak disolatin, tapi cukup di tayamumin ini udah karena masih ada najis. Wa mu'natul khitan, dan biaya sunat itu dari mana? Min malil makhdun, dari orang yang dikhitan. Ya, kalau anak ya, dia punya harta, ya dari duitnya dia. Fa in lam yakun, kalau enggak ada juga, ya umumnya kan enggak ada. Fa ala man alaihi mu'natu, ya tanggungan orang yang membiayai anak tersebut, ya orang tuanya. Ya, kalau anaknya enggak ada biaya untuk dihitan, maka dari orang yang menanggung dia, yaitu orang tuanya. Awalu man ikhtatana minar rijal Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan orang yang pertama kali dikhitan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa umruhu 80 sanah. Dan umurnya pada kala itu sudah 80 tahun. Ya, umurnya Nabi Ibrahim sudah 80 tahun. Kemudian Allah perintahkan untuk yang namanya dikhitan, disunat. Ya, kemudian ya Nabi Ibrahim ya dikhitan. Wa minan nisa'i Hajar radhiyallahu anha. Dan dari perempuan yang pertama dikhitan adalah Sayyidatuna Hajar. Wa wulida minal anbiya makhduna. Dan ada ya para nabi-nabi yang mereka itu lahir sudah dikhitan. Adam ya, Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris, Nabi Nuh, Sam. Ya, Sam itu adalah anaknya Nabi Nuh. Hud, Saleh, Lut, Shu'aib, Yusuf, Musa, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, Hanzalah bin Sufyan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim ajma'in. Dzakarahu Ibn Jauzi fil Mujtaba, yang dikatakan oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya Al-Mujtaba. Ya, dan bahkan banyak. Ya, kami dengar dari ashab yang ada di Tarif itu ada sebagian daripada anak mereka itu lahir sudah makhdud, sudah dalam keadaan disunat. Ya, bukan para anbiya aja. Ya, dan ma'ruf, dan ahli tarif itu banyak juga ya, beberapa udah hal yang udah hal yang biasa bagi mereka ketika mereka mendengar kabar berita, oh anaknya sudah dalam keadaan makhdud, sudah disunat. Nah memang ya Nabi Muhammad SAW dikhitannya itu, apakah Nabi lahirnya sudah dikhitan atau belum? Ya kan ada riwayat yang Nabi bahwasanya sudah dikhitan, tapi ada riwayat yang lain bahwasanya Nabi itu dikhitan pada umur 7 hari. Yang yang mengkhitannya adalah kakeknya Nabi, ya Abdul Muthalib. Kan ada 2 riwayat. Makanya ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan oh Nabi lahir sudah dikhitan. Ya, sebagian lagi mengatakan oh Nabi lahir belum dikhitan karena umur 7 hari kakeknya Nabi dikhitan. Kalau pendapat daripada Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurul Dhalah, beliau itu mengambil tengah. Ya, Nabi dilahirkan sudah dikhitan, tapi terkhitan itu enggak sempurna. Ya, enggak sempurna. Ya, kemudian di umur yang 7 hari disempurnakan khitannya. Nah, itu pendapat daripada Imam Nawawi Al-Bantani. Dan bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam ketika beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk dikhitan, untuk disunat, itu Nabi Musa mencari sesuatu untuk memotong daging yang untuk dikhitan ya, untuk dipotong. Dia nggak dapetin, kemudian dia mendapatkan yang namanya godum. Ya, godum itu kampak. Kemudian kampak itu diambil oleh Nabi Musa, kemudian dipotong yang namanya daging kemah. Ya, kemudian ada orang yang datang kepada Musa. Ya Musa, Allah tasbir. Kenapa engkau enggak mau sabar? Hatta tajida Musa.
sehingga engkau mendapatkan yang namanya gunting atau apa namanya Musa. Musa itu bukan Nabi Musa ya. Kalau kita lihat di kamus itu Musa itu silet. Silet itu bahasa apa namanya? Bahasa Arabnya adalah Musa. Tapi kalau ini ada Musa, Nabi Musa, ada Musa silet. Apa namanya? Sampai engkau mendapatkan alat untuk potong seperti gunting atau pisau atau silet. Ya, kemudian apa namanya? Nabi Musa mengatakan, inna ta'khir amrillah la'adhi. Saya enggak mau menunda yang namanya perintah Allah. Kenapa? Karena menunda perintah Allah itu berat. Kalau Allah udah perintahin ini, ya, dan enggak ada kampak yang untuk bisa dipotong, ya udah. Karena saya enggak mau menunda yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu luar biasa ya. Para anbiya, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nanti wa yukrahu, dan makruh-makruhnya ya. Makruh-makruhnya bab hisalul fitrah. Ya, seperti apa namanya menggunting rambut dengan cara qaza ya, atau menghilangkan bulu anfaqah atau jenggot kita buangin, atau hajib apa namanya. Nanti makruh-makruhnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit insyaallah bermanfaat. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Soal, ada yang bertanya? Ada tentang isalul fitrah atau yang lainnya? Ada. Wallahu a'lam. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wa surlana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'a amina rabbi asma' fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha Salla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dadatu siswahbi walhamdulil ilahi fil badai wa tanahi hamdan kathiran daim mahabbatin nasaim wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kata minni alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.